Persib Bandung berhasil mengalahkan Rans Nusantara FC dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persib Bandung dicetak oleh Freds Butuan di menit 15, assist dari Klok. Kemudian gol kedua Persib dicetak oleh Klok sendiri di menit 63, assist dari Ciro Alves. Sedangkan satu gol dari Rans dicetak oleh Taivinho di menit 68, assist dari Muhammad Ilhamsah. Seperti biasa, sebelum teman-teman tonton video ini sampai habis, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jelas, ketika aku sudah menonton beberapa pertandingan Persib Bandung bersama Boyan Hodak, itu berbeda banget, jauh banget bedanya ketika kita lihat Luis Mia saat menjadi pelatih Persib Bandung. Nah, saat Luis Mia menjadi pelatih Persib Bandung, secara tegas orientasi permainan Persib Bandung itu ball possession, pasti tinggi penguasaan bolanya. Kemudian sekarang Persib dilatih oleh Boyan Hodak, lebih ke apa yang sudah kita bilang dan bahas beberapa waktu yang lalu, lebih konservatif, lebih bermain long pass progresif cepat ke depan, tidak terlalu quote and quote ya mempedulikan penguasaan bola. Oke, kita lihat dua gol yang dimiliki oleh Persib Bandung saat menghadapi Rans ini, dua-duanya tercipta dari transisi cepat. Gol Freds Butuan dari transisi cepat, gol Marc Anthony Klok dari transisi cepat. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu teman-teman, secara jelas kita sudah membahas taktik kokohnya defense yang dimiliki oleh Rans Nusantara FC menggunakan grafis di atas lapangan. Nah, jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang baru mendengar nih, grafis langsung di lapangan maksudnya seperti apa? Seperti yang ada di sepak bola Eropa, kita tambahkan animasi, kita tambahkan garis-garis, dan itu merupakan salah satu menu konten andalan yang dimiliki oleh kanal YouTube Tommy Deski. Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan kokohnya tembok yang dibangun Rans FC kala menghadapi Arema FC di Liga 1 Indonesia. Dari data statistik, Arema FC tidak mampu satu pun menghasilkan tendangan on target ke gawang Rans FC yang dilatih Eduardo Almeida. Lalu apa resepnya? Terlebih dahulu jangan lupa like dan yuk kita bahas. Berdasarkan lapangbola.com, Arema FC di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Lini tengah yang ditempati Evan Dimas, Ariel Lucero, dan Rafli berhasil dikunci Rans FC di laga ini. Sedangkan Rans FC di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Pada fase build up yang dilakukan Arema, gelandang Arema, Rafli dan Ariel Lucero langsung ditempel dengan ketat oleh double pivot Rans FC, yaitu Paulo Sitanggang dan Zidane. Di case ini, untuk keluar dari penjagaan tersebut, Ariel Lucero turun jemput bola ke bawah menerima bola dari Evan Dimas. Tanpa bola di sini terlihat Rans FC pakai pola 4-4-2. Perhatikan duo gelandang Arema di tengah, Ariel Lucero dan Rafli, ditempel dengan ketat oleh Paulo Sitanggang dan Zidane, sehingga pemain Arema dipaksa bermain dari samping. Kolektivitas sayap Rans FC yang mau turun bantu defense membuat sedikit ruang yang bisa dicapai oleh Arema. Hamdi Sula coba terima bola langsung diganggu oleh Taivinho. Selain lewat situasi open play, duo menara kembar Rans FC, Kiko dan Angelo, saat situasi bola mati langsung ditugaskan untuk menempel pemain Arema FC yang berpostur tinggi, yaitu Isa Kadiara dan Gustavo Almeida. Rans FC menerapkan pertahanan man-to-man saat menghadapi corner kick, membuat Arema FC memberikan passing datar untuk menyiasati tembok yang kokoh dibangun Rans. Perhatikan Moroka melakukan scanning ke posisi Evan Dimas, memaksa Diarra harus melakukan direct ke depan karena jalur passing menuju Evan Dimas ditutup Moroka. Lagi, Moroka sebagai motor pengganggu bagi Diarra di saat dirinya berhasil sebagai cover shadow menutup jalur passing menuju Evan Dimas. Posisi Rafli dan Lucero pun secara disiplin terus diikuti oleh Zidane dan Paulo Sitanggang, membuat Arema lagi harus bermain dari sayap.
Dan di laga ini dengan cara permainan Persib Bandung yang memanfaatkan transisi cepat yang sangat berbahaya, tentu itu menyulitkan Rans Nusantara FC. Kenapa aku katakan menyulitkan Rans Nusantara FC, teman-teman? Pasti mereka tidak akan bisa membentuk pertahanan rapat padu padat ketika menghadapi transisi cepat dari Persib Bandung. Nah, untuk bisa membentuk pertahanan rapat padu padat yang dimiliki oleh Rans Nusantara FC ketika tanpa bola mereka gunakan pola 4-4-2 ataupun 4-2-3-1, maka butuh lagi waktu untuk reorganisasi pertahanan. Dan dua tower yang dimiliki oleh Rans di belakang, Angelo nomor 3 dan nomor 26 Kiko, dengan kecepatan permainan dari Persib Bandung kesulitan mereka. Dan organisasi pertahanan Rans pun tidak rapat dan akhirnya bisa terus-menerus diekspos oleh pemain Persib Bandung. Berbeda ketimbang kalau kita bicara dengan orientasi bola menghadapi Rans Nusantara FC ini. Kenapa? Karena defense mereka solid banget. 4-4-2 mereka miliki jarak antara lini belakang, lini tengah, lini depan. Jadi formula yang dimiliki oleh Boyan Hodak merupakan salah satu antitesa yang dapat meruntuhkan permainan dari Rans Nusantara FC. Rans Nusantara FC pun kalau kita bicara dari sisi attacking, dari dua towernya di belakang, Angelo dan Kiko itu sering banget memberikan bola long pass progresif vertikal langsung ke depan ke sektor fullback kanan Persib ataupun fullback kiri dari Persib Bandung. Tentu sudah siap diantisipasi oleh pemain Persib Bandung di belakang lewat tower Persib Bandung juga. Ada Quivers nomor 2, nomor 22 ada Alberto Gonçalves. Nah, untuk bicara dari sisi attacking belum kelihatan istimewa banget, tetapi kalau kita bicara hasil akhir, memang Coach Eduardo Almeida ini dengan cara permainan pragmatisnya ataupun sering disebut mempunyai teknik pertahanan parkir bus, parkir pesawat, apapun lah itu, ya patut juga kita berikan apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Coach Eduardo di Rans. Nah, kita kembali nih ke Persib Bandung. Nah, di laga ini Persib Bandung pakai pola 1-4-2-3-1. Atau ketika bertahan bisa menjadi 4-4-2 juga, di belakang ada Fitrul. Nah, jadi untuk Fitrul bagi aku secara pribadi setelah aku amati, teman-teman, dia bukan ball playing keeper. Nggak kuat banget untuk bisa menguasai bola dan memainkan bola, memberikan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Lebih sering akhirnya memberikan bola yang aman lah, bisa aku katakan seperti itu. Kemudian di kanan ada Kakang, Nick, Quivers, Alberto, dan Daisuke Sato sebagai 4 pemain. Di tengah ada Marc Anthony Klok dan Irianto. Klok kembali menunjukkan determinasinya meskipun Klok di laga ini dia menyebutkan dirinya kurang fit ya, demam dan sakit perut, tapi inilah dia profesionalnya Marc Anthony Klok. Dan semakin profesionalnya Marc Anthony Klok itu udah pernah kita bahas, teman-teman. Kita nggak bicara personal branding yang dimiliki oleh Marc Anthony Klok, bagaimana dia mengelola personal brandingnya. Dia kan sudah kita bahas mempunyai instruktur pelatih khusus di luar Persib Bandung, yang dimana itu membantu Marc Anthony Klok untuk terus melakukan improvisasi permainannya di atas lapangan. Kemudian Rahmat Irianto yang bertandem dengan Klok, oke. Kemudian di winger kanan ada Freds Butuan yang secara speed sangat membantu Persib Bandung dalam transisi cepat. Levi Clement Madinda di belakang Ciro Alves sebagai striker, dan Edo Febriansah di sektor kiri. Edo Febriansah aku harus akui lagi, dia belum menunjukkan sesuatu yang seperti apa ia lakukan saat bersama Rans Nusantara FC. Dengan dua kemenangan ini tentu penting bagi Persib Bandung, dan aku sepakat apa yang disampaikan oleh Boyan Hodak seusai pertandingan Persib menghadapi Rans. Ini akan memberikan dampak rasa kepercayaan diri yang sebelumnya kita tahu di awal musim Persib Bandung mengalami tersiok-siok lah ya. Tapi kalau kita bicara permainan, teman-teman, Persib Bandung permainannya nggak begitu rapi sih. Ini udah aku bahas sebelumnya juga, dan pertandingan ini kembali aku bahas nggak begitu rapi, dan itu ternyata menjadi salah satu perhatian juga dari pecinta sepak bola Indonesia, khususnya Persib Bandung. Namun dari situasi itu semua, untuk posisi Persib Bandung sekarang ya memang harus dicari terlebih dahulu kemenangan sebelum menyetelkan ataupun membuat permainan Persib Bandung itu bisa lebih baik lagi. Aku yakin Persib Bandung bisa improvisasi lagi bersama Boyan Hodak dengan waktu yang akan berjalan ke depannya. Nah, ada yang ingin aku tanyakan pada teman-teman, coba tulis di kolom komentar. Teman-teman itu lebih suka gaya permainan yang sudah dilakukan oleh Boyan Hodak ini atau Coach Luis Mia?
cara pendekatan permainannya? Coba tulis di kolom komentar. Aku berkali-kali menekankan Persib Bandung ini tim besar, harus mempunyai identitas. Identitasnya itu jelas, permainannya itu bagus, rapi. Bukan aku katakan dengan bermain transisi ataupun counter attack nggak bagus ya teman-teman. Aku hanya menekankan poin ke situnya aja. Persib tim besar harusnya bisa menampilkan permainan yang menghibur, memberikan inspirasi banyak kepada tim-tim yang ada di Liga 1 Indonesia dan pecinta sepak bola Indonesia. Dan itu penting bagi aku tentunya, bukan hanya sekedar menonton pertandingan, tetapi juga melihat dari sisi aspek yang lebih dalam. Coba tulis di kolom komentar. Oke, selamat tentu untuk Persib Bandung. Ini kemenangan kedua sangat penting dan kita lihat ke depannya Persib Bandung bagaimana. Dan ya, bye.